guide you home and ignite your bones. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Pak. Nia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Tidak terasa ya sudah kepada pendampingan individu yang kelima. Kelima. Oke, izinkan saya menjelaskan dulu tentang fokus pendampingan PP saat ini. Pendampingan individu saat ini yang akan kita diskusikan adalah berkaitan dengan penerapan aksi nyata yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Aksi nyata 3.1. Yang kedua itu berkaitan dengan rancangan program yang sudah Ibu siapkan yang berdampak kepada murid. Yang ketiga itu adalah berkaitan dengan pengembangan komunitas praktisi. Dan setelah itu nanti kita akan melaksanakan dialog pasca observasi dengan guru yang sudah Ibu observasi. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan dulu apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini nih. Ya, proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, tentunya selama 1 bulan ini di bulan Februari saya belajar tentang di modul 3 ya Pak, di modul 3.1, kemudian kemarin terakhir 3.2 dan sekarang modul 3.3. Di modul 3.1 yaitu mengenai pembelajaran yang berdampak pada murid. Kemudian 3.2 mengenai aset sekolah, dan yang sekarang akan dipelajari yaitu mengenai tentang kepemimpinan murid gitu Pak. Oke, saya mengapresiasi luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan, dan saya juga mengucapkan terima kasih ya. Tadi saya sudah dengar Ibu telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan selama pembelajaran daring. Oke, baik. Saat ini saya akan berdiskusi mengenai penerapan aksi nyata 3.1 nih yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. Oke, baik Bu. Saat ini kita masuk kepada bagian inti ya, yaitu penerapan aksi nyata di modul 3.1 nih. Berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan nih, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Ibu? Ya, proses pengambilan keputusan yang saya lakukan setelah mempelajari modul 3.1 mengenai dilema etika, tentunya saya harus mengedepankan kepentingan murid ya Pak, di atas segalanya. Saya harus melihat dulu, tidak asal mengambil keputusan. Bila terjadi permasalahan harus berdasarkan 3 prinsip, berpikir, kemudian 9 langkah pengujian keputusan. Maka dari itu saya mendapatkan hasil atau keputusan apa yang terbaik yang saya harus berikan kepada murid. Mantap. Nah, apa hal yang menurut Ibu itu masih perlu dikembangkan? Mungkin yang perlu dikembangkan ya dalam pengambilan keputusan ini kadang terjadi dilema etika gitu ya Pak, sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah di situ kan memang harus benar-benar mempertimbangkan ya Pak, jangan sampai kita salah langkah, tidak mengedepankan kepentingan dari murid. Mungkin itu yang harus banyak saya pelajari lagi dalam pengambilan keputusan ini, karena sama-sama mengandung kebaikan, jadi ada dilema etika. Oke. Apa hal yang menurut Ibu itu mendukung keberhasilan nih dari keputusan yang diambil? Mungkin keberhasilan itu dicapai mungkin ketika apa yang saya putuskan itu memberikan dampak positif atau manfaat yang lebih banyak. Kan di sini kalau dilema etika itu ada 2 nilai kebajikan ya, yang sama-sama mengandung nilai kebenaran, tetapi mana sih yang lebih berdampak positif? Oke, luar biasa. Adakah pengalaman yang terjadi nih dalam waktu dekat yang mencerminkan dilema etika? Banyak sekali Pak. Kemarin kan saya di sekolah mengadakan kegiatan outing class ya Pak. Nah
Kemudian saya sebagai wali kelas juga di kelas ada murid yang ingin mengikuti outing kelas, namun terkendala juga dengan biaya. Apabila dibantu murid yang lain juga sebetulnya ada juga, tetapi ada yang mungkin ya orang tuanya sama-sama berusaha gitu. Nah di situ juga saya dilema etika, apakah murid ini harus saya bantu atau gimana. Banyak sekali kasus-kasus dilema etika. Kemudian ada murid juga yang sering bolos gitu, sering bolos sekolah. Itu juga merupakan suatu dilema etika ya Pak, ketika kehadirannya dijumlahkan kemarin pas kenaikan kelas tidak memenuhi syarat, tetapi perilakunya baik. Ini juga merupakan dilema etika untuk saya. Oke. Menurut Ibu nih, apakah proses pengambilan keputusan yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan 3 prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Karena kemarin saya tidak memutuskan sendiri Pak terkait dilema etika yang anak yang ikut outing kelas tersebut, tetapi saya juga kan ada panitia, ada ketua panitia dengan kepala sekolah. Jadi saya tidak di sini tidak mengambil keputusan berdasarkan diambil keputusan sendiri gitu, tapi saya juga meminta pendapat. Tapi saya juga mempertimbangkan apa yang sudah saya pelajari di modul 3.1 ini ternyata sesuai gitu dengan apa yang diputuskan oleh yang bersangkutan, seperti Ibu yang pemangku kebijakan gitu ya. Jadi memang saya melaksanakan itu, tetapi dikembalikan lagi kepada para pimpinan. Kolaborasi ya, ya. Berkolaborasi. Oke. Apa hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau dievaluasi dari proses pengambilan keputusan tersebut? Mungkin yang perlu dikembangkan, kadang saya mengambil keputusan hanya berbasis berpikir saja gitu Pak ya, tidak menggunakan 9 langkah pengujian itu. Mungkin itu yang harus saya kembangkan lagi atau saya pelajari untuk pengambilan keputusan ini dalam 9 langkah pengujian atau pengambilan keputusan ini. Oke, baik, luar biasa Ibu ya sudah melaksanakan aksi nyata di 3.1 berkaitan dengan pengambilan keputusan. Lalu muncul permasalahan-masalahan juga yang waktu dekat ya, yang harus diputuskan saat itu juga yang berkaitan dengan dilema etika. Dan mungkin tidak akan jauh-jauh juga, nanti kedepannya pasti ada lagi. Selalu ada kalau permasalahan dilema etika di sekolah. Ibu sudah bisa melaksanakan melalui 3 prinsip dan 9 langkah, itu sudah luar biasa. Baik, kita masuk kepada diskusi yang kedua ya Bu ya, yang berkaitan dengan program nih yang berdampak kepada murid. Apakah Ibu sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Program yang berdampak pada murid itu misalnya untuk kepentingan murid Pak. Misalnya kegiatan apa yang sudah Ibu lakukan di program? Kegiatan yang sudah dilakukan sekolah ini mungkin ya Pak, walaupun bukan gagasan saya sendiri, tapi banyak program-program sekolah yang bisa berdampak kepada karakteristik murid, berdampak positif untuk murid. Contohnya kegiatan sambut siswa pagi. Di situ kan guru kemudian kepala sekolah pagi-pagi itu menyambut siswa. Nah di sini menanamkan karakter sopan santun, kemudian supaya juga menambah motivasi dan semangat siswa untuk belajar gitu ya Pak. Jadi siswa lebih bersemangat dan saya disambut nih di sekolah, saya lebih kemudian ada rasa disiplinnya juga, karena kan ada guru berjejer setiap pagi gitu ya Pak. Jadi anak-anak itu mungkin lebih meningkatkan lagi kedisiplinannya supaya tidak telat masuk sekolah. Dukungan apa saja yang menurut Ibu itu perlu dilakukan dalam menerapkan program yang tadi? Dukungan program yang diterapkan ya tentunya saya dukungan yang diperlukan itu pertama dari rekan sejawat, kemudian dari kepala sekolah, murid juga, dan pokoknya warga sekitar sekolah juga harus ikut berkontribusi untuk program tersebut supaya berhasil dan bisa menanamkan karakter positif kepada murid. Oke. Apa yang menjadi tantangan Ibu dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat? Tantangannya kegiatan ini kan kadang guru-gurunya masih belum hadir juga, mungkin tantangannya di situ.
biasalah kalau ibu-ibu, bapak-bapak suka ada kepentingan, jadi tidak guru itu hanya sedikit gitu yang melaksanakan sanksipa menyambut siswa. Mungkin di situ tantangannya kepada supaya saya lebih bisa mengajak lagi guru-guru untuk lebih datang sebelum murid. Oke, apa yang ibu lakukan untuk menghadapi tantangan? Yang saya lakukan tentunya saya memberikan motivasi kepada guru-guru mengenai dampak positif dari kegiatan ini, misalnya bisa meningkatkan kedisiplinan, kemudian kita juga seorang guru sebagai contoh gitu, teladan untuk murid untuk meningkatkan juga kedisiplinan di sekolah. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan programnya berjalan dengan baik ya Bu ya. Segala tantangannya bisa dicarikan solusi yang terbaik. Oke, selanjutnya saya akan diskusi berkaitan dengan pengembangan komunitas praktisi. Nah, Ibu sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah kan ya? Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Ibu? Saya di sekolah itu komunitas praktisinya yaitu mata pelajaran MIPA itu matematika dan pelajaran IPA ya Pak. Biasanya kami membahas mengenai proses pembelajaran, kemudian sekarang ada kombal yaitu tentang pengisian PME. Biasanya kami berdiskusi dan berkolaborasi untuk mengerjakan aksi-aksi nyata, kemudian untuk proses pembelajaran juga terkadang membahas siswa gitu. Oke, luar biasa. Apa saja perubahan menyenangkan yang Ibu alami ini dari rekan komunitas praktisi Ibu? Mungkin perubahannya ketika saya menemui permasalahan gitu, baik terkait proses pembelajaran di dalam kelas atau dalam menangani siswa, karena ada komunitasnya, jadi setiap permasalahan saya bicarakan sehingga saya mendapatkan beberapa masukan, sehingga apa yang saya terkendala itu mengalami kendala, alhamdulillah ada solusi dari permasalahan tersebut. Oke. Di sini apa rencana yang akan Ibu lakukan berkaitan dengan komunitas praktisi setelah program ini selesai? Mungkin saya akan mencoba membuat komunitas praktisi yang lebih besar lagi ya Pak. Misalnya kan tadi biasanya berbincang-bincangnya hanya dengan mata pelajaran MIPA, matematika IPA, mungkin nanti dengan satu sekolah ada kegiatan rutin untuk membahas program-program pembelajaran atau apa yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu juga memang ada MGMP matematika ya di Subrayon, dari dulu juga sudah ada. Mungkin di sini karena kumpulnya jarang ya Pak, biasanya berapa bulan sekali mungkin mencoba untuk lebih intens lagi untuk membahas media-media pembelajaran apa sih yang digunakan di matematika yang terbaru yang bisa meningkatkan proses pembelajaran. Oke, apa dukungan yang Ibu perlukan untuk komunitas praktisi yang Ibu jalankan agar terus belajar bersama? Dukungannya mungkin dari pihak sekolah ya, seperti memfasilitasi waktu ya Pak, terkadang kan memerlukan waktu untuk berkumpul, mungkin itu dukungannya. Kemudian support juga dari kepala sekolah supaya komunitas ini dapat terus berjalan. Oke, luar biasa. Setelah ini kita akan melaksanakan dialog pasca observasi ya dengan rekan sejawat yang Ibu observasi. Tapi sebelumnya kita melaksanakan refleksi dulu Bu. Setelah Ibu menjalani program guru penggerak ini, apa hal yang menurut Ibu materi-materi mana yang sudah dikuasai betul nih? Kalau materi-materi yang dikuasai seperti tadi ya, yang menurut 3.1 itu yang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Kemudian di modul 2 gitu lebih ke pembelajaran di dalam kelas, seperti pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana kita memfasilitasi murid dalam belajar. Kemudian ada sosial emosionalnya, kemudian budaya positif di modul 1.4, kemudian ada
tentunya di awal-awal modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ini yang menjadi intinya ya Pak dari semua rangkaian guru penggerak. Jadi kita itu harus pembelajaran itu harus berpihak kepada murid, kemudian juga tentang visi guru penggerak, kemudian peran guru penggerak mungkin itu. Tapi kalau misalnya dalam proses coaching, nah di sini mungkin tantangan juga saya untuk pembelajaran dalam proses coaching ini, karena coaching itu harus lebih banyak praktek gitu Pak. Tahapan-tahapannya itu harus benar-benar, kan kalau coaching itu ada tahapan tirtanya. Nah terkadang tahapan tirta ini yang kita tidak asal gitu bertanya itu, tetapi harus tahapan-tahapan ininya yang harus saya banyak latihan lagi. Oke, luar biasa banyak ya sebenarnya materi-materi yang sudah Ibu kuasai ya. Mungkin yang masih membingungkan atau ingin dipelajari lebih dalam itu berkaitan dengan coaching. Iya, coaching, tirta, kemudian bagja juga bagja. Kadang masih sedikit bingung gitu, harus melihat panduan terus. Iya, nggak apa-apa, itu jadi sebenarnya sudah luar biasa sekali Bu, sudah banyak ya. Oke, saya mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan, dan saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan dari teori-teori yang sudah tadi dilakukan. Baik Ibu, berkaitan dengan pendampingan individu 5 hari ini sudah selesai. Yang saja saya ingin mengingatkan dulu, nanti kita akan ada survei feedback ya 360 derajat yang harus dibagikan kepada kepala sekolah. Iya. 5 orang rekan guru dan 5 perwakilan murid. Nah, nanti CGP juga akan mengisi self evaluation atau evaluasi diri ya, sampai sejauh mana pendidikan guru penggerak ini berpengaruh kepada Ibu. Dan selain daripada itu, saya juga mengingatkan berkaitan dengan diskusi terkaitan pemetaan aset. Nah, yang harus dilakukan itu kan nanti menentukan jadwal, lalu mengundang aktor seperti kepala sekolah, rekan guru, murid, ataupun tokoh yang dituakan. Selanjutnya jangan lupa ada notulennya, lalu mengambil foto kegiatannya dan menghasilkan kumpulan hasil dari pemetaan. Oke, jika ada yang berkaitan dengan pembelajaran daring atau yang perlu dicatat, bisa di jurnal komunikasi LMS. Oke, itu saja Bu ya untuk pendampingan individu kelima hari ini. Semoga Ibu sukses ya. Nanti kita ketemu di loka kelima. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.